bangun pagi. Nggak ada alarm HP. Nggak sentuh apa-apa. Tapi komputer sudah tahu kamu lagi lapar. Dan bahkan sudah tahu kamu lagi bad mood sejak tadi malam. Dan hari ini, kita bahas semuanya. Dari yang masuk akal, sampai yang bikin kamu garuk-garuk kepala. Oke, sebelum kita mulai, pertanyaan cepat buat kamu. HP, laptop, tablet, nah, semua itu yang kita sebut komputer hari ini. Tapi bayangkan, gimana kalau 30-50 tahun lagi, kata komputer terasa sejadul kata mesin tik? Teknologi bergerak jauh lebih cepat dari yang kita kira. Dan di video ini, kita bahas 10 prediksi liar, tapi bukan asal prediksi, namun berdasarkan riset dan tren teknologi yang sedang terjadi sekarang. Yuk mulai! Coba bayangkan ini, kamu masuk ke kamar, nggak ada laptop di meja, nggak ada HP di saku. Tapi begitu kamu duduk, meja kamu berubah jadi ruang kerja virtual. Dinding kamar kamu jadi monitor raksasa. Keyboard muncul dari permukaan meja saat kamu mau ngetik. Ini bukan sihir. Namanya ambient computing, komputasi yang menyatu dengan lingkungan. Para peneliti menyebutnya smart dust, debu-debu kecil berisi sensor mikroskopis yang disemprotkan ke permukaan benda, dan semuanya terhubung satu sama lain. Dan ini bukan hayalan saja. Internet of Things, IoT, sudah mulai ke sana. Kulkas pintar, lampu otomatis, AC yang tahu kamu kepanasan sebelum kamu ngomong. Itu baru babak pertama. Babak berikutnya, seluruh kota jadi satu komputer raksasa. Kamu tahu nggak, cara kita ngasih perintah ke komputer terus berubah? Kalau kita ingat Stephen Hawking, beliau sudah menggunakan komputer yang dikembangkan khusus untuknya. Komputer ini bekerja dengan mendeteksi gerakan halus otot pipi menggunakan sensor inframerah pada kacamatanya untuk mengetik dan memilih kata-kata. Di masa depan, kita akan melihat Brain Computer Interface atau BCI, yaitu komputer yang bekerja hanya dengan niat. Iya, betul. Hanya dengan niat saja. Dan ini bukan film fiksi ilmiah lagi. Neuralink, perusahaan milik Elon Musk, sudah berhasil menanam chip di otak manusia pertamanya di tahun 2024. Pasiennya bisa menggerakkan kursor komputer hanya dengan pikiran. Tapi kalau mau yang lebih liar lagi, bayangkan kalau komputer bukan cuma baca pikiran logis, tapi juga baca emosi. Mau nulis artikel sedih? Komputer tangkap frekuensi melankolis dari otakmu dan langsung tuangkan jadi kata-kata. Mau hapus file? Kamu harus benar-benar membenci file itu. Dengan intensitas yang cukup untuk membuat file itu terhapus dengan sendirinya. Kamu pasti familiar dengan chip silikon. Itu yang ada di dalam HP dan laptop kamu. Nah, silikon sudah mendekati batas kemampuannya. Para ilmuwan mulai mencari pengganti, dan yang mereka temukan sangat mengejutkan, otak manusia sendiri. Di laboratorium, peneliti sudah berhasil menumbuhkan gumpalan sel saraf manusia, disebut organoid otak, dan menghubungkannya ke sensor komputer. Hasilnya, kekuatan komputasi yang jauh lebih efisien dari silikon, cukup dengan nutrisi dan suhu hangat. Dan ada yang lebih gila lagi, DNA. 1 gram DNA bisa menyimpan 215 petabit data. Buat perbandingan, seluruh data di internet dunia bisa masuk dalam beberapa tabung reaksi kecil. Tapi tentu ini bawa pertanyaan besar. Kalau laptop kamu adalah inkubator berisi sel otak hidup, apakah nge-charge laptop sama dengan memberi makan? Apakah mematikan laptop berarti membunuh? Etika teknologi bakal berubah total. Dari semua yang kita bahas tadi, komputer virtual, yang baca pikiran, sampai komputer yang terbuat dari sel otak, semuanya bukan mimpi kosong. Semuanya punya dasar riset yang sedang berjalan sekarang. Sejarah teknologi selalu penuh dengan hal yang dulu mustahil. Telepon dianggap gila, internet dianggap sementara, HP dianggap mainan orang kaya. Dan sekarang, kamu baca ini dari genggaman tanganmu. Pertanyaannya bukan lagi, apakah ini akan terjadi? Tapi, seberapa siap kita menghadapinya? Karena satu hal yang pasti, teknologi tidak akan berhenti. Yang berubah adalah apakah kita mengikutinya dengan sadar,
Atau terbawa arus tanpa tahu kemana. Oke, itu dia 3 prediksi liar komputer masa depan. Kalau kamu suka konten kayak gini, teknologi dijelasin dengan cara yang mudah dipahami dan gak bikin ngantuk, jangan lupa subscribe dan share ke teman kamu yang belum tahu betapa liarnya masa depan teknologi. Sampai ketemu di video berikutnya.